terkecuali di kota Yogyakarta. Apa yang harus dipahami dari pembatasan ini dan seperti apa juga pantauan dari pembatasan ini? Saya akan ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Pak Ricardo. Beliau adalah Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Yogyakarta. Pak Richard, selamat siang. Ya, selamat siang. Kabar baik Pak Richard ya? Alhamdulillah. Lagi sibuk ya? Ya, seperti hari-hari biasanya. Dan semakin sibuk dengan adanya pembatasan ini. Tapi sebelum ke pembatasan, saya ingin sedikit flashback ke bagaimana penerapan protokol kesehatan. Evaluasinya dari teman-teman Satpol PP Kota Yogyakarta terkait dengan penerapan protokol kesehatan di Kota Yogyakarta yang hasil pantauannya dari beberapa bulan terakhir, apalagi di akhir tahun kemarin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi apa yang memang kemarin kita lakukan beberapa pengawasan kaitannya dengan protokol kesehatan yang memang sudah rutin sebenarnya kita lakukan baik di siang maupun di malam. Jadi kalau untuk yang siang kita cek kaitannya dengan kelengkapan protokol kesehatan, itu ada regu tersendiri, dan juga apalagi kemarin pada saat ada instruksi gubernur yang mendekati tahun baru, ada beberapa pembatasan. Nah itu juga kita laksanakan pengecekan dan pengawasan di beberapa tempat, terutama yang disesuaikan dengan apa yang ada di muatan instruksi tersebut, dan juga ada beberapa yang ada di surat edaran yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, terutama di tempat-tempat yang berpotensi untuk menimbulkan kerumunan. Salah satunya ya ada seperti beberapa toko jaring, beberapa pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat nongkrong anak muda, beberapa kafe dan lain sebagainya. Itu juga kita pantau dan kita terapkan sesuai dengan apa yang seharusnya diterapkan di situ tentang protokol kesehatan. Jadi untuk pengecekan seperti ada tidaknya alat untuk cuci tangan, hand sanitizer, pengukur suhu tubuh dan sebagainya itu rutin sebenarnya. Apalagi kemarin pada saat sebelum tahun baru kan muncul kaitannya dengan tamu-tamu hotel yang harus memiliki rapid dan lain sebagainya. Itu juga kita keliling di beberapa hotel, juga kita cek ternyata juga mematuhi menjadi kewajiban daripada tamu ataupun penyelenggara hotel tersebut. Ya, protokol kesehatan kan pakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Ini dari poin-poin tadi yang paling menantang dan paling sering ditemukan ketidakpatuhan dalam tanda petik ini apa ini? Ya, masker terutama. Jadi karena indikasinya kan kita juga beberapa masih melaksanakan penertiban ataupun razia masker pun juga masih beberapa warga masyarakat yang terjaring. Itu indikator bagi kami ternyata kaitannya dengan pemakaian masker ini ternyata masih diabaikan, padahal seharusnya kan ini menjadi salah satu yang wajib sekarang ini dipakai kan gitu. Dan kaitannya dengan tempat-tempat makan ataupun tempat-tempat yang lain, itu biasanya tempat air ini yang sering lupa untuk diisi. Kalau misalnya dia pakai ember ataupun ini kan ada tim kami yang memang tiap hari untuk keliling ngecekin tentang penerapan protokol kesehatan itu. Jadi 2 poin itu sebenarnya yang ini. Iya, kalau tadi ada tim yang kemudian setiap hari berkeliling untuk memantau penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat tadi. Ini biasanya mereka keliling secara acak atau seperti apa di Pak Rikat? Ya, itu ada jadwalnya. Jadi ada, terutama kan ini di bidang Linmas. Jadi di situ ada tim yang memang ditugaskan. Jadi kami misalnya ada tim edukasi sebenarnya, itu yang memang mengedukasi kaitannya dengan protokol kesehatan ini. Jadi meskipun ini harusnya sudah tahu dan sudah ini, tapi peran vital sebenarnya dari tim ini adalah tetap dengan terus mengedukasi
warga masyarakat Kota Yogyakarta tentang protokol kesehatan yang ada ini. Tim edukasi ini bergerak memutar setiap hari, setiap jam tertentu, atau kemudian di hari-hari tertentu saja nih? Ya, tiap hari. Jadi tiap hari di jam-jam tertentu memang. Jadi mulai jam 9 pagi nanti sampai siang. Cuman kalau yang sekarang ini kan ada instruksi surat edaran wali kota yang baru yang kaitannya tentang sampai tanggal 25 Januari ini. Nah, ini kita geserkan ke sore sampai siang sampai sore. Jadi karena biar mengedukasi kaitannya jam operasional itu yang jam 5 pagi sampai jam 19.00. Ada tidak sih sebenarnya titik-titik yang kemudian menjadi semacam titik utama untuk melakukan edukasi, karena memang di daerah tersebut cukup sering ditemukan semacam pelanggaran terhadap pemberlakuan protokol kesehatan? Ya. Jadi kalau pelanggaran itu kan menyebar sebenarnya. Jadi cuman memang fokus kita sekarang adalah di jalur Gumaton, jadi Tugu, Malioboro dan Keraton, itu yang menjadi jalur yang lebih kita prioritaskan, terutama dan juga jalan-jalan protokol. Karena di situ kan kelihatan sekali kalau ada pelanggaran atau ada hal yang tidak ada muncul kerumunan ataupun muncul pelanggaran di protokol kesehatan tersebut. Ya, terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan dari 11 hingga 25 Januari ini, Pak Richard, apa yang kemudian masyarakat harus pahami poin per poinnya ini? Ya, jadi yang kaitannya dengan pembatasan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat, ini kan ada beberapa poin yang menjadi perhatian bahwa khusus untuk kegiatan perkantoran dan sebagainya itu 75% itu WFH dan 25% WFO. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar ini masih sama, jadi dengan jarak jauh. Terus yang banyak uraiannya ini di poin selanjutnya, yaitu kaitannya dengan pembatasan baik pembatasan operasional maupun pembatasan pengunjung. Jadi pembatasan operasional waktu khusus untuk berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang beroperasi 100% ini diberlakukan pembatasan. Jadi pembatasannya yaitu jam operasional dari jam 5 sampai jam 19.00. Yang kedua, kapasitas pengunjung. Jadi kapasitas pengunjung kita batasi cuma 50%. Terus ya ini penerapan protokol kesehatan kita perketat lagi, karena sesuai dengan instruksi gubernur memang harus diperketat. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan usaha makanan dan minuman yang meliputi restoran, jasa boga, pusat penjualan makanan, rumah makan dan warung makan. Nah, ini yang kalau misalnya di poin yang pertama yaitu bahwa pengunjung yang makan di tempat itu paling banyak cuman 25% dari kapasitas yang seharusnya, dan itu pun jam operasionalnya cuma sampai jam 19.00. Sedangkan untuk layanan makanan yang melalui pesan antar, dibawa pulang dan sebagainya diizinkan sampai dengan jam operasional yang berlaku. Jadi jam operasional ya tetap jam 19.00. Jadi pembatasan ini juga berlaku juga untuk toko swalayan, toko jejaring, mal, kawasan pertokoan juga sama sampai jam 19.00. Terus destinasi wisata, bioskop dan lain sebagainya juga 19.00. Kecuali kegiatan konstruksi, jadi misalnya ada proyek bangun dan sebagainya itu 100%. Yang penting protokol kesehatannya diterapkan dan diperketat. Terus tempat ibadah juga kapasitasnya 50%. Terus nah ini yang terakhir, dari
untuk aktivitas yang di luar ruangan. Jadi itu hanya 25% dari kapasitas ruangan. Jadi paling banyak 50 orang. Ya kemarin kan ada yang 300 nikah dan sebagainya, ini cuman di situ. Nah, ini kan surat edaran memang disampaikan dari tanggal 11 sampai 25 Januari. Jadi sudah efektif sampai dengan sekarang ada 4 hari. 4 hari ya. Oke, saya ke soal penerapan WFH dan WFO ini. Ini dari pantauan teman-teman Satpol PP Kota Yogyakarta di 4 hari ini. Ini untuk poin yang pertama ini soal WFH dan WFO ini, apa temuannya? Ya kalau kita sekarang kan baru di lingkungan instansi pemerintah yang sudah disesuaikan dengan apa edaran Sekretaris Daerah yang menyampaikan bahwa mengatur jadwal WFH dan WFO. Dan ini ya kita lihat seperti di Balai Kota sepi juga, semua udah diatur ya. Nah yang kita belum, ini kita kan di tempat-tempat ya swasta, karena ini kan edaran ini kan berlaku kepada pimpinan BUMN, BUMD, instansi swasta, organisasi sekota Yogyakarta di seluruhnya. Nah ini kita ya belum dapat info dan mungkin akan kita laksanakan mungkin setelah ini, karena kita di awal-awal ini kita fokusnya di jalur Gumaton dan kaitannya dengan warga, jadi kayak warung makan, rumah makan, toko jejaring, mall dan lain sebagainya. Oke. Untuk di Gumaton, Pak Richard, ini apa yang kemudian bisa disampaikan ke pendengar kita dan juga yang sedang menyaksikan live streaming kita di siang kali ini di Facebook, YouTube dan juga Instagramnya Harian Jogja. Dari 4 hari ini di kawasan Gumaton ini temuannya seperti apa? Apakah memang penerapan pembatasan ini kemudian dilakukan dengan baik oleh para pengusaha ataupun juga pengunjung di kawasan ini? Ya kalau kita dari beberapa hari penerapan ini ya memang kesadaran udah meningkat sebenarnya kan gitu daripada yang pada saat kemarin-kemarin, karena memang ini jauh-jauh hari udah didengungkan kaitannya dengan pembatasan aktivitas ini. Cuman memang ada beberapa ya kendala, kan mesti ada beberapa yang memang penyampaian di beberapa titik itu ya saling menunggu sana kok belum ditertibkan. Padahal kita kan di sini tujuannya tidak mau untuk menertibkan dulu, kita mengimbau, kalau mengimbau udah sadar ya kan udah nggak perlu ditertibkan lagi, dipaksa-paksa lagi. Kalau terkait dengan sosialisasi ini kan tetap harus digaungkan, baik itu tentang protokol kesehatan ataupun juga terkait dengan pembatasan ini. Apa yang kemudian peran apa yang kemudian dimainkan oleh teman-teman Satpol PP Kota Yogyakarta untuk melakukan sosialisasi kebijakan pembatasan ini? Ya, jadi kami yang kita sampaikan di awal tadi ada salah satunya ada tim edukasi, yang kedua kita juga ada rekan-rekan yang kita BLKU-kan di tiap-tiap kecamatan itu untuk ya mensosialisasi di wilayahnya masing-masing kaitannya dengan surat edaran ini, bahwa untuk jam operasional sampai dari jam 5 pagi sampai jam 19.00, terus yang khusus untuk yang tim edukasi ini memang kita alihkan jamnya, jadi dia sore hari untuk mengimbau masyarakat bahwa mengingatkan lagi bahwa untuk jam operasional dan sesuai dengan ketentuan apa yang di surat edaran wali kota ini disampaikan lagi dengan mobil yang berpengeras suara keliling kota ini. Untuk titik-titiknya merata muter kota gitu ya Pak Richard ya? Iya, jadi udah nanti dari ketua regunya ini udah menetapkan kita kemana, tapi yang jelas kita tekankan ya hampir ke seluruh kota, kan kota dikelilingi itu kan nggak nyampe 2 jam ya. Selain Gumaton yang kemudian menjadi titik dari pengawasan ataupun juga ya semacam pemantauan teman-teman Satpol PP Kota Yogyakarta ini, mana saja yang kemudian ini ternyata kok masih ada juga lumayan banyak yang berkerumun? Kawasan alun-alun selatan mungkin? Jadi kalau alun-alun selatan di sana khusus
maksudnya lebih udah ada kesepakatan memang, jadi jam 19.00 bersih karena memang dijagai, dan di kecamatan juga orang aktifnya sangat kelihatan di sana dari rekan-rekan dari Polsek, Koramil dan sebagainya. Jadi sebelum jam 19.00 sudah standby di sana, sudah melakukan sosialisasi. Ini khusus yang di alun-alun selatan. Tapi khusus, nah ini yang menjadi sebenarnya yang menjadi PR kita, yang ini baru kita terangkan, ada kita punya tempat-tempat yang di situ perbatasan dengan kabupaten yang lain, seperti yang di Jalan Sulu kan ada perbatasannya, terus yang dekat Purobrajan ke sana ada batas sama batas kota batas kota itu yang sekarang baru, selain tadi ditanyakan selain Jumatan mana, nah ini batas kota ini yang biasanya kan kendor ini. Kalau di batas kota ini apa yang kemudian ditemukan oleh teman-teman Satpol PP Kota Yogyakarta? Ya rata-rata ya jam operasional ini yang memang belum dipatuhi secara maksimal, tapi kan kita juga masih memberikan ruang diselesaikan dulu, nanti kemudian kalau memang mau take away ataupun mau dibungkus ya silakan. Jadi tidak model kita langsung kita tutup aja gitu enggak. Oke, Pak Richard, ada pertanyaan dari Mbak Amanda terkait dengan kawasan Gumaton. Gumaton itu dijaga 24 jam atau hanya di jam-jam rawan saja? Ini pertanyaannya menarik ini. Ya, jadi itu sebenarnya gabungan itu dari rekan-rekan kepolisian, TNI, dan ini yang menjadi sentralnya kan rekan-rekan dari kepolisian. Jadi ada TNI, ada kami dari Satpol PP, dan itu sebenarnya dijaga di 3 shift. Jadi benar memang 24 jam, cuman kan proses mana yang akan kita tertibkan kan kita lihat situasi sebenarnya. Jadi ada sekarang ini ada SE yang baru ya, sampai jam operasional 19.00 ya, nanti setelah itu baru kita jalan kan gitu. Jadi ini ditetek ininya, dari ini kan dari kepolisian ini. Oke. Ya, pendengar dan juga Anda yang menyaksikan streaming kita di Facebook, YouTube dan juga Instagram Harian Jogja, kita masih ngobrol terkait dengan kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Yogyakarta. Ada Pak Richard dari Satpol PP Kota Yogyakarta yang kita ajak ngobrol, dan saya undang Anda untuk gabung di program yang dipersembahkan oleh Harian Jogja dan juga Star Jogja FM ini. Untuk Anda bergabung di WA kami 081 862 1013. Kami akan kembali.
kita masih di obrolan spesial bersama dengan Satpol PP Kota Yogyakarta terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Yogyakarta. Yang ini adalah suatu kebijakan yang dilakukan tanggal 11 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021. Saya Diniata bersama dengan Pak Richard dari Satpol PP Kota Yogyakarta. Soalnya kok 30 yang seperti apa ini? 30 orang ini. Iya, jadi kaitannya dengan pengaturan ataupun aktivitas kegiatan di tempat umum ini kan dibatasi paling banyak 25% dari kapasitas ruangan. Jadi misal kapasitas ruangannya itu 100, ya isinya cuma 25. Ini khusus untuk yang aktivitas kegiatan yang di ruangan. Kalau yang atau paling banyak 50 orang. Jadi paling banyak berarti kan udah ditetapkan di sini ya paling banyak 50 orang. Lewat dari itu udah, ini pun juga dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, jadi memang yang kita acukan protokol kesehatan ini sebenarnya. Jadi untuk jumlahnya ya kita ngikuti di ketentuan dalam SE ini. Tapi biasanya kalau ya seperti kemarin kan masyarakat sendiri yang menginfokan kepada kami, karena kami juga personel meskipun sudah kita sebar pun masih ya biasanya kan kayak malam minggu, cuman kan malam minggu kemarin kan belum masuk ini ya. Ada yang nongkrong, ada yang ini ya gitu. Sebenarnya jumlah personel yang kemudian dilibatkan dalam pengawasan di Kota Yogyakarta ini ada berapa banyak? Kemudian tadi disampaikan juga ada TNI dan Polri. Ini dukungannya seperti apa? Ya, jadi khusus untuk yang personel Satpol PP ini kita memang disampaikan kita nggak ada WFH ataupun WFO. Jadi kita tarik semua untuk melakukan pengawasan ini. Jadi memang energi dari teman-teman ini juga harus kita jaga, karena dia juga selaku yang ngawasi, kita selalu cek terus juga itu kesehatannya karena kita bersinggungan langsung dengan masyarakat. Terus yang kedua kaitannya dengan TNI dan Polri, ini kan khusus untuk yang tadi kami sampaikan di Posko Bumaton itu sudah terjadwal. Terus yang khusus untuk yang di kecamatan-kecamatan itu kan menyesuaikan dengan dari personil yang ada. Jadi untuk tiap kecamatan nanti kan mengadakan kegiatan kaitannya dengan pengawasan ataupun ini kita support dari BKU yang ada di masing-masing kecamatan. Jadi kalau khusus untuk yang Pol PP ini kita keluarkan semua tambah dengan Linmas. Jadi Linmas pun kita ikutkan untuk terlibat di di pengawasan ini. Ada berapa banyak personel Pak Richard tadi untuk mereka yang dilibatkan ini? Jadi kalau kita hampir kalau semua di Satpol 1 kali 4 regu, jadi 4 regu ada 250-an. Cuman kan terbagi. Nah ini kan kita perlu ada penguatan juga dari Linmas. Di Linmas juga ada 3 regu atau 4 regu. Di rata-rata kita jalan itu ya hampir 180-an. Okay. Dan itu pun juga nanti ada juga bantuan dari rekan-rekan. Biasanya kita kan ada gabungan juga dari rekan-rekan dari Satpol Provinsi. Satpol Provinsi juga membentuk tim tersendiri. Nanti operasi untuk pengawasannya biasanya ada di alun-alun utara, di tempat-tempat. Jadi hampir fokus untuk kegiatan pengawasan ini ya yang terlibat banyak. Cukup banyak yang terlibat, termasuk juga masyarakat pun juga harus ikut berpartisipasi untuk melakukan pengawasan ya.
kalaupun masyarakat menemukan yang tidak sesuai dengan kebijakan ini, apakah mereka bisa memberikan informasi kepada teman-teman Satpol PP atau adakah hotline khusus? Ya, jadi kaitannya dengan nanti apabila masyarakat masih ada menemukan ini kok masih buka, ini masih ini ya, bisa juga menghubungi di Satpol PP, ada Facebooknya, ada nomor online-nya di situ, ada juga bisa juga langsung ke Satpol yang provinsi, ada hotline-nya, nanti kita sampaikan itu tapi biasanya khusus untuk rekan-rekan yang ini kan dia mobile, jadi yang kaitannya dengan pelaporan warga ini untuk kita tindak lanjuti ya biasanya kalau ini langsung kita tindak lanjuti. Di 4 hari ini dari Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Kamis siang kali ini, yang kemudian adakah yang sudah mendapatkan teguran Pak Richard terkait dengan kebijakan pengetatan ini? Ya udah beberapa memang kita kita himbau, kita tegur untuk menyesuaikan dengan surat edaran yang ada ataupun dari instruksi gubernur yang ada. Jadi ya biasanya kan ada yang menyampaikan belum tahu, belum mendengar, nah tapi ya kita sampaikan berulang-ulang juga, jadi jangan sampai kita juga yang bosan ataupun kita terus mengedukasi masyarakat tentang bahwa COVID ini memang harus kita cegah, harus kita hentikan mata rantainya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dengan apalagi yang sekarang kita pembatasan kegiatan yang terbatas ini, ya kami menghimbau kepada masyarakat, karena di sini juga himbauan ini seluruh warga masyarakat di Kota Yogyakarta, ada pimpinan instansi swasta dan lain sebagainya, itu untuk mematuhi surat edaran ini yang tentang kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat. Tapi ya ada yang penerapannya, itu makanya butuh pengawasan dari kita. Apakah kemudian dimungkinkan adanya semacam tindakan tegas ketika mereka yang sudah ditegur, sudah dibina dalam tanda petik tadi, masih ditemukan mereka tidak tertib pada aturan yang ada? Iya, itu pasti. Jadi cuma nanti kadarnya kita lihat. Sebenarnya kalau memang kita tegur, kita ini dia udah tahu dan udah mau menyesuaikan ya. Kalaupun harus pakai dengan surat peringatan dan sebagainya, ya ini nanti kita lihat sebenarnya. Oke. Ada pertanyaan juga terkait dengan takeaway. Ini kebijakannya apakah warungnya harus tutup pintu separuh atau seperti apa ini? Ya, jadi kan kalau bagi kami yang melakukan pengawasan, jadi yang penting kan di warung tersebut kan tidak melayani pengunjung yang makan di situ. Jadi memang biasanya kan ciri-cirinya kan kursi udah pada dibalik, pintu ditutup separuh ataupun ini. Nah itu silahkan seperti apa ini, yang jelas kami juga cukup menghargai buat para pelaku usaha yang sudah menyesuaikan dengan surat edaran. Oke, dari Mbak Nila terkait dengan warung burjo dan angkringan ini kadang-kadang kan mereka bukanya sampai malam atau bahkan ada yang 24 jam ini. Seperti apa kemudian penerapan kebijakan pembatasannya ini? Ya sama, semuanya sebenarnya di sini kan kita tidak membeda-bedakan. Oke. Apakah itu warung burjo, apakah itu angkringan, apakah itu warung. Jadi karena di sini juga nggak disebutkan khusus untuk ini bisa jam sekian enggak. Jadi ini semua terbatas sampai jam 19.00. Memang dikecualikan kalau ini masih dia take away ataupun enggak ada melayani penjual di situ yang makan di situ, kan bisa sampai dengan jam operasional yang dimiliki oleh warung tersebut. Jadi misalnya kayak angkringan dia mau take away ya silakan kan gitu ya, maksudnya nggak nongkrong di situ, tapi kan ini jam operasional memang harus kita penuhi. Jadi
tidak ada pengecualian di sini. Ya, Anda masih di program Bincang Spesial, pendengar dan juga Anda yang menyaksikan kami di live streaming kami di YouTube, IG, dan Facebook Harian Jogja. Program ini persembahan dari Harian Jogja dan Star Jogja FM. Anda boleh gabung di 081-862-1013. Terima kasih tadi yang udah gabung. Dan sekali lagi kita masih ngobrol bersama dengan Pak Richard dari Satpol PP Kota Yogyakarta terkait dengan kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan di 11 sampai dengan 25 Januari 2021. Tadi disampaikan di sore ada teman-teman yang melakukan kegiatan sosialisasi muter-muter kota. Kemudian ada juga tim yang melakukan pengawasan setelah itu. Nah, untuk di jam-jam rawan di atas jam 10 jam sampai dengan dini hari ini kan mohon maaf kadang-kadang ini menjadi jam rawan untuk teman-teman kemudian berkumpul, tidak melakukan protokol kesehatan untuk menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Ini kemudian apakah ada langkah khusus untuk hal ini? Ya, jadi kita kan ada rekan-rekan yang ada di unit cegah dini dan kewaspadaan dini. Jadi nanti dari pantauan itu ataupun nanti dari laporan masyarakat, kalaupun ditemukan ada yang masih berkerumun dan tidak sesuai dengan aturan ini, ya langsung kita terjunkan anggota ke sana ataupun pasukan ke sana untuk melakukan penertiban ataupun melakukan pembubaran kalau memang di situ ada kerumunan yang tidak menerapkan dengan protokol kesehatan. Ya, saya ke Bu Siska ini terkait dengan antisipasi yang akan diambil untuk malam minggu dan minggu pagi, di mana Gumaton itu kan jadi magnet gula-gulanya Jogja. Orang akan ke situ buat menikmati malam minggu ataupun juga bersepeda di minggu pagi. Ini langkahnya seperti apa ini? Pencegahannya ataupun juga kiatnya ini? Ya, yang jelas kita sosialisasikan dulu, kita edukasi dulu bahwa memang sekarang aturannya seperti ini. Yang kedua ya mungkin kita perkuat personil di sana untuk melakukan nanti kalaupun pagi itu banyak yang nongkrong atau ini, ya nanti kita kita berikan di sana. Yang selanjutnya ya mungkin ya kita himbau, kita minta kepada warga masyarakat ya untuk sementara ini sesuai dengan instruksi dari pemerintah ya untuk di rumah saja. Kalau memang nggak penting-penting sekali ini ya untuk protokol kesehatan juga untuk selalu diterapkan. Ya, ingat pesan Ibu kalau protokol kesehatan itu ada pakai masker, kemudian mencuci tangan dengan air sabun, kemudian juga menjaga jarak dan juga menjauhi kerumunan. Ini adalah poin-poin penting yang memang harus semuanya wajib hukumnya untuk sadar melakukannya dan juga menerapkannya sepanjang waktu, kapanpun dan dimanapun. Seperti itu. Saya tadi baca Pak Richard ada juga himbauan dari Kementerian Dalam Negeri untuk teman-teman Satpol PP ini juga punya peran penting untuk menjadi duta dari protokol kesehatan dan sejenisnya ini. Apa yang kemudian bisa dilakukan dengan memaksimalkan peran teman-teman Satpol PP Kota Yogyakarta ini? Ya, jadi kita juga sebelum teman-teman ini kita terjunkan ya kita edukasi terlebih dahulu. Jadi memang teman-teman harus kita bekali baik tentang COVID, tentang protokol kesehatan, tentang bagaimana cara menghimbau kepada masyarakat, bagaimana kan ini berbeda sifatnya dengan kita yang kita lakukan sehari-hari pada saat penertiban, pada saat ada pelanggaran UMP, pelanggaran ini ya kan, ini kita lebih cenderung kepada untuk mengedukasi masyarakat. Dan harapan kami kan memang masyarakat ini sudah sadar, sudah tahu ini kita ini kalau sekarang memang tutup jam 7 ya udah kita tutup jam 7. Nah, memang ada beberapa sih yang memang belum mengetahui, tapi harapan kami juga dengan adanya ini juga dari Harian Jogja ini ya besar harapannya udah pada tahu, sehingga kami juga dalam melakukan pengawasan meskipun itu kewajiban bagi kami juga akhirnya bisa ringan untuk di lapangan. Oke,
ada juga pertanyaan terkait dengan pengawasan di pasar tradisional. Mereka ini boleh buka sampai jam berapa, kemudian pengawasannya seperti apa? Ya, jadi kembali lagi tadi seperti yang kita sampaikan, khusus untuk berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pembatasan ataupun pemberlakuan jam operasional, jadi jam 5 sampai jam 19 kapasitas pengunjung. Nah, khusus untuk tadi disampaikan kaitannya dengan pasar, ya kan ada OPD yang juga menangani, ada juga KT pasarnya juga ada. Jadi kita tetap awasi di beberapa yang pasar-pasar yang pagi seperti kemarin ya, di pasar Kota Gede kan ada pasar, ini ada pasar burung, ada pasar ini akhirnya kita putus di sini, enggak itu pasar khusus untuk sampai pokok yang ini ada di sini. Jadi ya memang harus kita edukasi terus. Kalau untuk yang di pasar ya ada tadi beberapa kita masuk ke pasar, ada pakai masker. Untuk sosialisasi kan akan terus dilakukan. Selain muter-muter tadi, apakah juga kemudian ada juga teman-teman yang diterjunkan ke tempat-tempat yang menjadi tempat titik kumpul masyarakat ini? Apakah akan dilakukan seperti tadi? Ya, jadi seperti biasanya, jadi kayak kegiatan-kegiatan masyarakat yang di minggu pagi di alun-alun selatan kan banyak itu berkumpul, itu tetap kita pantau, jadi seperti apa ininya, dan laporan juga sampai terus. Jadi memang ada regu kami yang kita terjunkan tadi seperti di sana di titik-titik yang berpotensi untuk menimbulkan kerumunan yang dituju. Makanya sekarang ada rekayasa ya di titik nol kan kasih pembatas biar tidak terjadi kerumunan. Nah, itu rekayasa fisik. Seperti juga di Tugu yang dikasih pagar tadi ya. Ini salah satu upaya untuk memecah kerumunan tadi ya. Nah, ada usulan juga dari Mas Dani untuk sesekali memang harus ada shock terapi kepada usaha ataupun juga masyarakat yang memang kemudian ditemukan melanggar. Ya, terima kasih Mas Dani. Jadi nanti pasti akan kami lakukan itu, karena kan jadi nggak bagus nanti yang lain ditertibkan, yang lain kan enggak kan gitu. Jadi tetap nanti kita ada ukuran tertentu kapan kita akan melaksanakan kegiatan yang seperti itu. Oke, Mas Dani, ada janji dari Pak Richard ya untuk memberikan semacam tindakan setelah adanya edukasi ataupun juga peringatan juga. Ini kita tunggu juga actionnya di lapangan. Kemudian ada juga yang bertanya kembali ke soal tempat makan ini. Apakah tempat makan tradisional dan modern itu ada perbedaannya? Modern mungkin yang gede-gede gitu. Jadi di sini nggak disebutkan. Jadi kita kembali lagi ke surat edaran yang menjadi dasar kami untuk melaksanakan pengawasan ini, juga di situ nggak disebutkan. Ya cuman di restoran, pusat jasa buka, penjualan makanan, rumah makan dan warung makan. Jadi ada yang lebih spesifik, apakah ini resto bintang 3 seperti apa perlakuannya, terus angkringan seperti apa perlakuannya, itu sama. Semuanya sama ya. Kalaupun mereka ditemukan tidak patuh, ya pasti akan ada tindakan ya. Nah, kita menuju ke menit terakhir kebersamaan kita di siang kali ini di obrolan persembahan dari Harian Jogja dan juga Start Jogja FM bersama dengan Satpol PP Kota Yogyakarta. Pak Richard, terkait dengan yang dilakukan di tanggal 11 sampai dengan tanggal 25, sekali lagi, apa yang masyarakat harus pahami dari poin-poin tadi yang paling kemudian ini harus benar-benar dipahami oleh masyarakat? Jadi yang menjadi poin adalah bahwa kegiatan-kegiatan seperti yang disampaikan di atas tadi, sekarang ada pembatasan kegiatan operasional itu sampai jam 19.00. Jadi ini meliputi menyeluruh sebenarnya. Jadi tidak ada pengecualian karena di sini juga ada kawasan pertokoan, ada operasional toko swalayan, pusat-pusat perbelanjaan, kawasan
pemberlakuan ini juga diterapkan sampai jam 19.00. Memang di beberapa hari ini ada beberapa yang sudah tertib, ada yang belum. Nah, ini menjadi PR tersendiri sebenarnya buat kami. Di sini ada yang sudah mematuhi, yang ini yang belum. Nah, secara harapan kami warga masyarakat Kota Yogyakarta untuk mematuhi surat edaran nomor 443/065/SE/2021 tentang kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat di Kota Yogyakarta. Jadi ini ditujukan kepada perangkat daerah, kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN, BUMD, instansi swasta, organisasi sekota Yogyakarta, kemantren, lurah, masyarakat Kota Yogyakarta. Jadi sebenarnya ya menyeluruh yang di ini surat edaran ini. Ya, kegiatan pembatasan kegiatan ini memang menjadi satu bagian penting dari upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekitar kita. Untuk hal itu semuanya harus melakukan protokol kesehatan. Pak Richard, menutup obrolan kita di siang kali ini, silakan dihimbau masyarakat dan pendengar kita dan juga yang lagi menyaksikan siaran kita di siang kali ini untuk terus melakukan protokol kesehatan dan ingat pesan Ibu. Baik, kepada seluruh pemirsa Star FM ataupun juga Harian Jogja, kami selaku dari Satuan Polisi Pamung Praja mengimbau selalu menerapkan protokol kesehatan, ingat pesan Ibu, dan juga bagi yang melakukan kegiatan usaha baik itu dari sektor makanan, minuman ataupun sektor-sektor yang lain, karena dengan adanya surat edaran ini jadi kegiatan operasionalnya sampai dengan pukul 19.00. Jadi saya minta itu semua untuk dipatuhi. Demikian. Iya, sekali lagi ingat pesan Ibu, pakai maskermu, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjauhi kerumunan dan juga menjaga jarak. Terima kasih Pak Richard sudah ngobrol dengan kita di siang kali ini. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih sudah bergabung di siang kali ini yang sudah bertanya kepada Pak Richard. Terima kasih juga di WA kami tadi di 081 862 1013. Anda sudah ada di ujung kebersamaan kita di siang kali ini di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja, Star Jogja FM. Dan sekali lagi ingat pesan Ibu ya, tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Saya Dini Atta bersama dengan tim redaksi dan juga tim produksi Harian Jogja pamit mundur. Selamat siang dan sampai jumpa.